Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Duison. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat pemodelan mesin learning dengan algoritma KNN pada Python. Oke, sebelum masuk ke tutorial Python-nya, gue mau kasih tahu ke kalian sebuah website yang cukup bagus banget buat memahami apa itu machine learning, terutama jika kalian menggunakan scikit-learn library pada Python untuk membangun model machine learning-nya. Di sini dijelasin tentang bagaimana machine learning map atau peta dari machine learning. Di sini cocok banget buat kalian yang belum terlalu familiar dengan machine learning, terutama untuk menentukan algoritma apa, metode apa yang cocok untuk digunakan. Oke, di sini biar lebih cepat, gue langsung jelasin sesuai dengan data kita ya. Data kita adalah data iris, di mana kita melanjutkan script dari video sebelumnya. Linknya ada di atas ya. Nah, dari awal kita coba start. Terus pertanyaan pertama adalah sampelnya apakah lebih dari 50? Tentunya yang iris ini lebih dari 50 karena datanya ada 150. Yang kedua, apakah ini kategorisasi? Jawabannya adalah iya. Karena ada label spesies di sana, yaitu Setosa, versicolor, dan virginica. Selanjutnya, di sini ditanyain apakah data itu sudah di-label? Ya, sudah di-label karena tadi gue sebutin bahwa ada Sentosa, versicolor, dan virginica sebagai label dari datanya. Oke, karena dia udah ketahuan, iya, datanya terlabeli, berarti kita masuk ke metode klasifikasi pada machine learning. Jadi kita udah spesifik nih, kita masuk ke klasifikasi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah datanya di bawah 100.000? Jawabannya iya, berarti kita berkutat di sini. Gue nggak pakai linear SVM ini maksudnya, tapi gue bakalan nyontohin yaitu KNN. KNN ini biasa disebut dengan lazy learner, dimana dia itu nggak learning sebenarnya, tapi dia adalah nyimpan seluruh datanya dan dia mengkategorisasikan data baru berdasarkan jarak terdekat terhadap klaster dari data terbaru itu. Jadi data terbaru itu posisinya di mana, dia lihat posisinya itu lebih dekat ke klaster yang mana gitu. Jadi dia nggak learning sebenarnya, dia cuma nyimpan dan dia lihat sekitarnya mana yang paling dekat dan dia masukin ke kategori itu. Oke, kita langsung masuk aja ke Python-nya. Yang pertama adalah gue bakal kasih tahu ke kalian sebuah teknik untuk melakukan splitting, karena sebenarnya kita udah melakukan splitting di atas di sini X dan Y, tapi gue pengen kasih tahu ke kalian sebuah metode yang ada di scikit-learn yang bisa kita gunakan untuk membagi antara X dan Y. Karena gue sebenarnya mau bikin lagi dia dibagi menjadi X train, X test, Y train, dan Y test. Karena kita akan membuat model machine learning. Jadi kita butuh data yang digunakan untuk untuk berlatih. Ada data yang digunakan untuk diuji. Ada data yang digunakan untuk pengujian. Karena data pengujian itu baiknya adalah data yang bukan data latih. Jadi dia istilahnya belum pernah ketemu data ini sebelumnya. Oke, yang pertama, gue import dulu di scikit-learn itu model selection. Model selection, kita import train test split. Di sini karena sebenarnya kita udah bagi X dan Y, ini Y, labelnya Y kecil, X besar ini adalah fitur-fiturnya. Jadi kita bisa langsung aja kita bagi dia menjadi X train misalnya. Gue mau bagi X train sama X test lah. Habis itu Y train dengan Y test. Jadi kita mau bagi seluruhnya menjadi training dan data test. Itu menggunakan kita panggil si train test split. Jadi train test split ini coba kita ini ya. Nah, train test split ini kita bisa men-split array or matrix
into random train and test subset. Nah, random train dan set of data uji ya. Pertama, argumen yang kita perlu masukkan adalah data X-nya atau fiturnya atau independent datanya. Yang kedua adalah labelnya. Yang ketiga adalah test size-nya. Test size-nya di sini adalah berapa persen sih lu mau bagi dia ke data uji. Data uji ini gue coba misalnya 0,2 atau 20%. Jadi si data tesnya itu 20% dari datanya. Kalau misalnya 20% dari si 150 berarti sekitar 30. Nah, karena tadi keterangannya adalah ini metode dia bisa membagi into random train, makanya di sini kita masukin seperti random state ya, random inisiasi random buat dia melakukan generate pengacakan. Ini misalnya gue masukin 5. Oke, kita running. Sekarang mestinya datanya sudah terbagi. Oke. Misalnya kita lihat Y trennya. Ya kan? Y trennya sebanyak ini. Kalau kita print si Y testnya, datanya cuma segini. Jadi dia udah terbagi ya antara tes dengan train. Oke, selanjutnya gue bakal bikin classifier. Classifier buat classifier. Nah, si classifier ini yang bakalan kita gunakan untuk melakukan learning atau pembelajaran terhadap data. Tapi pertama-tama gue harus import dulu dari si sklearn. Sklearn kita import si KNN. Sebentar, sklearn neighbor. Kita import si KN. Classifier ya. Karena di sini ada regresi juga untuk KNN. Kita import yang classifier. Habis itu gue pengen masukin objek classifier ini ke suatu variabel. Gue sebut KNN. Biar mudah dipanggilnya. KNN kita panggil si neighbor classifiernya dengan argumen yang harus dimasukkan yaitu adalah neighbor. Neighbor ini adalah jumlah tetangga yang mau kita masukin sebagai dasar bagaimana sih penentuan si algoritma ini menentukan kategorinya berapa, kategorinya itu apa. Kalau misalnya kita masukin 2, berarti kita melihat suatu data baru itu akan dikategorisasikan berdasarkan 2 tetangga terdekatnya. Oke, gue nggak masukin 1 karena 1 takutnya nanti hasilnya adalah overfit. Oke, selanjutnya gue bakalan bikin dia learning. Karena kita udah punya objek classifiernya, kita buat dia learning. Kita suruh dia learning dengan memanggil si KNN-nya dengan metode feed. Nah, di feed ini kita masukin data yang mau kita latih, X-train dan Y-train. Karena data ini, yang 80% ini yang akan kita latih. Next, ini udah dibangun classifiernya, lihat ada beberapa di sini adalah algoritma dan lain-lain. Ini adalah hyperparameter yang bisa kalian tuning nanti ketika kalian lihat hasil dari model machine learning ini akurasinya masih kurang. Kalian bisa tuning di sini nanti. Diubah-ubah leaf size-nya, diubah-ubah neighbor-nya, dan lain-lain. Karena kita sudah melakukan learning terhadap datanya, sekarang kita coba tes dia untuk memprediksi ya. Pertama gue pengen coba dia tes ke satu data baru yang gue generate sendiri. Prediksi data baru ya. Kita akan buat di data baru menggunakan si NumPy. Jadi kita import dulu si NumPy. Kita buat X baru misalnya. Gue pengen dia NP array dari ini harus 2 dimensi ya, makanya gue pakai 2 kurung siku. Misalnya gue mau pertama siapa sih? Sepal length, sepal width-nya. Misalnya gue mau bikin sepal length-nya 5, sepal width-nya misalnya gue masukin 2,7 misalnya, terus habis itu petal length-nya gue masukin 1 misalnya, terus petal width-nya 0,4. Udah, kita udah punya data baru. Kita run, kita punya data baru, kita print kalau penasaran. Oke.
Kita sudah punya data baru, kita mau uji data ini nih ya. Data ini kan nggak dari mana-mana nih. Kita prediksi dengan model prediksi kita. Prediksi sama dengan kita mau lihat prediksinya tuh apa gitu ya. Spesies barunya. Prediksi, biar lebih jelas, prediksi spesies. Kita bikin dia prediksi dari si nilai yang baru ini. Nah, dengan memanggil metode predict. Kita run. Mestinya sekarang udah ada si prediksi dari data ini ya. Kita lihat prediksinya apa ya hasilnya ya. Prediksi spesies. Nah, jadi si prediksi spesies ini ternyata adalah setosa. Kita nggak tahu yang benar yang mana karena ini data ini di luar dari data yang ada ya. Oke, karena di sini udah kelihatan bahwa model prediksi kita udah terbangun di KNN ini. Dia udah melakukan learning di KNN. Sekarang kita mau coba dia prediksi terhadap data uji kita. Data uji kita itu kan tadi kan udah kita pisahkan Y-test. Jadi kita mau coba dia membuat prediksi Y prediksi terhadap X test berarti kan. Karena kita mau lihat hasil dari si prediksinya dikomparasikan dengan hasil Y ujinya. Nah, berarti kita perlu membuat prediksi baru. Misalnya gue bikin prediksi sama dengan KNN predict sama kayak tadi. Tapi bedanya adalah kita panggil seluruh data ujinya. Data ujinya. Kita mau prediksi si data uji ini Y-pred-nya apa, menggunakan model prediksi. Nanti kita akan bandingkan dengan Y yang ada di datanya, real datanya, Y-test-nya. Kita running, dan kita bisa print prediksi ini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari prediksinya. Kalau kita bandingkan dengan Y-test-nya. Nah, ini ya. Kurang lebih hasilnya sama, tapi di kedua ini udah beda. Versicolor ini Virginica. Jadi ada prediksi-prediksi yang salah. Oke? Karena ini modelnya adalah prediksi, jadi belum tentu hasilnya 100% benar. Nah, kita bisa melakukan perhitungan akurasinya dengan menggunakan min rataan dari Y prediksi dengan Y testnya. Oke? Kita bisa gunakan gini, np.min. Kita prediksi ya, terhadap Y ujinya. Nah, hasilnya adalah 0,9. Jadi, akurasinya adalah sebesar 90%. Karena kita bisa lihat di sini ya, ini udah betul, ini betul. Jadi, model prediksi kita ini memiliki performa sebesar 90%. Kita bisa misalnya agak rapi dikit, misalnya kita mau print F format segini. Ini kita masukin format sini. Habis itu misalnya di sini kita tulis akurasi model KNN. Oke. Kita tutup. Oke. Akurasi model KNN sebesar 0,9 atau 90%. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup. Jika ada saran atau request bisa komen di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari, mulai dari evaluasi performanya yang lebih kompleks, atau misalnya nanti kita ketemu data-data yang lebih kompleks, ada missing value-nya, atau kita bisa performanya kurang bagus, kita lakukan tuning. Itu akan gue jelasin di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Pano dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi terbaru tentang video yang akan kita upload. Thank you for watching and see you in the next video.